Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Di sini bersama Halda akan membahas topik tentang sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, dan bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Jika kita tidak mengolah sampah dengan benar, atau bahkan sampai membuang sampah sembarangan, maka seperti yang kita lihat tadi, sampah akan memberikan dampak negatif seperti merusak pemandangan dan mencemarkan lingkungan. Bahkan, sampah akan mengganggu kesehatan bagi makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, ataupun hewan yang berada di lautan. Pencemaran akibat sampah tanpa disadari dapat sampai ke tubuh manusia melalui rantai makanan. Kegiatan manusia pun dapat terganggu akibat pencemaran dari sampah. Tidak hanya itu, sampah juga dapat menimbulkan bencana, seperti banjir. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah penanganan sampah yang baik agar keberadaannya tidak memberi kerugian. Nah, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud pengolahan sampah? Atau bagaimana caranya mengolah sampah dengan benar? Jika tidak, mari kita belajar bersama mengenai bagaimana caranya mengolah sampah dengan baik dan benar. Oke, sebelum itu tentu kita harus mengetahui jenis-jenis sampah terlebih dahulu. Yang pertama, ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dikategorikan bisa membusuk atau terurai dengan sendirinya. Sampah jenis ini terdiri dari bahan basah yang tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah organik berasal dari sisa makanan, daun kering, sayuran, kotoran hewan, dan masih banyak lainnya. Kemudian, sampah anorganik diartikan sebagai bahan tidak terpakai yang sukar membusuk. Misalnya botol kaca, plastik, kemasan, kaleng bekas, besi berkarat, dan lain sebagainya. Apabila tertimbun di tanah dalam waktu yang lama, berpotensi menyebabkan kerusakan unsur-unsur tanah tersebut. Selain itu, ada klasifikasi sampah yang lain, yakni sampah dari bahan berbahaya dan beracun, atau B3. Jenis sampah B3 diantaranya cairan pembersih, pembersih lantai, pengkilap kayu, pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, dan batu baterai. Oleh karena itu, sampah jenis ini sangat berbahaya dan secara langsung maupun tidak dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Yang terakhir, sampah residu, yaitu sampah yang sulit atau tidak dapat didaur ulang dan diproses kembali menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Sampah residu juga dikenal sebagai sampah non-recycle atau sampah yang tidak dapat ditukar, contohnya seperti popok bekas. Mari kita lanjut dengan apa yang dimaksud dengan pengolahan sampah. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah, mengumpulkan, mengangkut, dan mendaur ulang sampah. Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi dampak sampah terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan pengolahan sampah, kita lanjut dengan cara pengolahannya. Yang ke-1, selalu memisahkan tempat sampah sesuai jenisnya. Yang kedua, membuang sampah setelah dipilah. Yang ketiga, ada baiknya mengganti alas plastik, sampah dengan kardus dan koran. Yang keempat, menerapkan 3R, reduce, mengurangi timbunan sampah, reuse, gunakan kembali, dan recycle, daur ulang sampah. Yang kelima, mengubah sampah yang organik menjadi sebuah pupuk kompos ekoenzim atau bahkan mengurai sampah organik dengan budidaya margot. Yang keenam, mendaur ulang sampah yang non-organik menjadi barang yang bernilai. Yang ketujuh, sisa minyak jelantah dapat diberikan kepada instansi yang mengelola minyak. Yang kedelapan, meminimalisasi penggunaan sampah plastik dan sebagainya.